Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mengumpulkan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Sakinah, Sarapan Kidangan Nasihat, yang insyaallah kita akan mulai dengan bedah buku panduan ibadah umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dilanjutkan dengan Tanya Ayub. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan waktunya kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran dan kajian serta pembahasan tentang sifat umroh Nabi SAW di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Di hari ini kita sudah masuk ke kesimpulan setelah rincian-rincian yang telah lewat terkait dengan ihram, tawaf, sa'i. Ya, maka sekarang kita sifat umroh secara berurut. Pertama, kita tentunya bagi setiap yang berangkat umroh, dia berdoa dengan doa safar, disunnahkan. Berdoa dengan doa safar. Ini tentunya harus diperhatikan karena ini adalah hal yang disunnahkan walaupun tidak wajib. Cuman memang setiap orang musafir dia berdoa dengan doa safar. Yang doanya itu telah sahih dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, dengan mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'ul munqalib fil mal wal ahl. Ini doa yang disunnahkan ketika kita berangkat. Kita berangkat dari rumah, naik mobil, naik pesawat, maka kita baca doa ini. Iya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah, ya. Maha suci Allah. Ini pengagungan, dari awal pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kami hal ini, yang telah memudahkan kami hal ini, yaitu safar, yaitu bersafar. Kemudian kita melanjutkan dengan ucapan merendah diri, dan sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini
dekatkanlah jaraknya bagi kami. Kan ini kalau kita dari Indonesia kan ada 8 jam bisa 9 jam, itu baru start dari pesawatnya, belum lagi dari rumah, dari kampung. Ini doa perlu. Iya, dekatkanlah. Ini diantara permintaannya dalam doa safar. Dalam doa safar itu, dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkau adalah as-sahib fis safar. Engkau adalah pendampingku dalam safar. Dan yang akan mengurusi keluargaku, karena kadang kita tinggalkan keluarga. Jadi kita wakilkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Ini doa safar sangat bagus kandungannya, ya, dan maknanya disunahkan bagi kita, ya, untuk membacanya. Bahkan sebenarnya ini bukan dibaca hanya pergi umroh, semua perjalanan kita disunahkan untuk membaca doa ini. Setelah itu kita masuk di sifat berihram. Tentunya setelah membaca doa safar dan kita sudah tibanya berumroh, maka kita mulai dengan berihram, yaitu dengan berbersih, mandi, dan memakai parfum yang paling wangi yang dia dapat, memakai sarung dan rida, itu pakaian ihram. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, naik kendaraan. Misalnya nanti kita di Bir Ali, turun, sholat 2 rakaat, pulang ke mobil. Kita naik ke kendaraan, kemudian kita menghadap kiblat, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, kemudian berniat untuk masuk ke dalam manasik ibadah. Dan ini kalau mobilnya sudah bergerak. Kapan mobilnya sudah mulai bergerak, kita sudah disunnahkan untuk mulai masuk dalam ibadah umroh dengan berniat umroh, labbaik Allahumma umroh, atau labbaik umroh, saya menjawabmu ya Allah dengan berumroh. Setelah itu, kapan kita sudah baca labbaik umroh, labbaik Allahumma umroh, maka kita sudah berlaku untuk meninggalkan larangan-larangan berihram yang kita sudah lewat pembahasannya. Iya, yang kita sudah lewat pembahasannya. Setelah itu kita mengangkat suara sesuai dengan kemampuan, tanpa mengganggu orang lain dan tanpa memberatkan diri sendiri, dengan mengucapkan talbiyah. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita ulang-ulang semampu kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang-ulang, ya, baca itu. Kemudian ya, dia tentunya tergantung nanti ya, naik bis atau naik kereta. Kalau dia dari Madinah, sepanjang perjalanan dia di samping juga istirahat untuk persiapan nanti tawaf sa'i, maka dia selalu membaca ini di sepanjang perjalanan.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu terus yang dia ulang. Kemudian ketika nanti sampai ke Masjidil Haram, ya, masjid yang paling mulia, dia ingat kemuliaannya. Dia ingat di sana bagaimana besarnya beribadah. Pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan di tempat lain. Nanti kan dia biasanya ke hotel dulu, simpan pakaian, barang-barang. Setelah itu keluar dari hotel menuju Masjidil Haram. Tentunya ketika dia masuk Masjidil Haram, maka dia membaca doa masuk masjid. Dia membaca doa masuk masjid, doa biasa yang umum. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iya. Dan dia juga bisa bersolawat kepada Nabi, bersalam kepadanya. Iya. Saat masuk masjid, dan juga dia boleh membaca doa Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Boleh juga. Itu semuanya sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu dia mulailah melaksanakan tawaf menuju Hajar Aswad, ya, menghadap kepadanya serta menyalaminya dengan bertakbir 3 kali takbir. Dia dalam menyalaminya ada 3 sebagaimana yang kita telah uraikan. Menyalami dengan tangan, maka disunahkan mencium tangan. Apabila sulit, maka cukup menyalaminya dengan tongkat. Dia mencium dengan tongkat, kemudian mencium tongkatnya. Namun jika hal tersebut juga sulit, maka cukup berisyarat, mengangkat tangan dan tidak mencium tangan. Diangkat tangan, kalau itu adalah yang pertama, dia katakan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu tandanya dia sudah mulai tawaf. Iya. Disunahkan dalam keadaan tawaf ini dia menyilangkan rida pakaian atasnya. Bagian tengah ridanya diletakkan di bagian bawah ketiak kanan, kemudian masing-masing ujung ridanya nanti di atas bahu kiri. Jadi dia bagian tengah ridanya itu di bawah ketiak kanan, kemudian ujungnya nanti di atas bahu kiri, di atas bahu kiri. Kemudian mulailah dia tawaf. Dalam tawaf ini dia banyak berzikir, berdoa, membaca Quran. Membaca Quran. Dia menjaga tentunya kekhusyuannya selama 7 kali putaran. Khusus antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunahkan mengulang-ulang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu khusus di sudut. Kalau kita sudut sini misalnya Hajar Aswad, sudut sini adalah rukun Yamani, maka dari sini ke sini ulang-ulang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ulang sampai ke Hajar Aswad, maka dia berisyarat dengan tangan membaca Allahu Akbar, lanjut lagi. Itu terus yang dilakukan sampai 7 kali. Setelah 7 kali, putaran ke-7 sampai Hajar Aswad, dia berisyarat lagi Allahu Akbar, baru ke belakang menuju Maqam Ibrahim. Dia sholat di situ 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dia masih ada wudunya, dia langsung sholat. Kalau batal wudunya saat tawaf, maka dia ke belakang sedikit. Di belakang Maqam Ibrahim ini, belakang lagi itu ada tempat wudu. Ada tempat wudu. Dia pergi berwudu dulu, baru kembali lagi sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama dia membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun,
Di rakaat kedua dia membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ketika menuju makom Ibrahim, maka disunahkan membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ini disunahkan untuk membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah itu disunahkan kembali lagi berisyarat ke Hajar Aswad. Kalau tidak apa-apa, langsung keluar menuju mas'a, menuju tempat sa'i. Kita langsung keluar menuju tempat sa'i. Iya, menuju tempat sa'i. Nah, nanti ini kita lanjut di pertemuan akan datang untuk masalah sa'inya. Wallahu a'lam.